share screen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penerapan ERP BI Content yang kami lakukan untuk sistem informasi transaksi pada Alfamart di Payakumbuh. Baiklah, pertama-tama anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada Liska Anggraini dengan NIM 19012. Yang kedua ada Bukit Anugrah dengan NIM 19 2006. Dan saya sendiri Lukman Jenut Dharma dengan NIM 19 2026 dan Sinta Riandini dengan NIM 19 3012. Baiklah, selanjutnya latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Liska. Kepada Liska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Alfamart merupakan sebuah usaha yang terletak di kota Payakumbuh. Toko Alfamart ini bergerak dalam bidang perdagangan. Nah, Alfamart ini menyediakan produk atau barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pencatatan keuangan, pembelian, dan penjualan, toko Alfamart ini masih belum terkomputerisasi dengan maksimal dan menggunakan Microsoft Excel, di mana pada kegiatan ini kasir akan mengelola data transaksi dan menyimpannya ke dalam Microsoft Excel. Nah, hal tersebut tentu kurang efektif dalam mengelola data transaksi. Bisa saja terjadi kesalahan inputan data karena masih diolah dengan manual dan diinputkan ke dalam Microsoft Excel. Selain itu, ini dapat menimbulkan laporan keuangan yang kurang efektif karena cuma mengandalkan Microsoft Excel. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk mempermudah dalam proses transaksi pada Alfamart. Nah, BI Accounting dipilih untuk diterapkan pada toko Alfamart. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada toko Alfamart. Next. Adapun rumusan masalah di sini adalah bagaimana menerapkan dan mengimplementasi aplikasi BI Accounting untuk proses transaksi pada Alfamart di Kota Payakumbuh. Batasan masalah pada tugas besar ini adalah yang pertama, penerapan dilakukan pada proses transaksi penjualan dan pembelian toko Alfamart Kota Payakumbuh. Kedua, data yang diolah merupakan data 1 bulan pada proses transaksi penjualan dan pembelian toko Alfamart Kota Payakumbuh. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi BI Accounting. Next. Adapun tujuannya di sini adalah yang pertama, memahami proses bisnis pada pencatatan keuangan sehingga mengetahui alur kegiatan dalam pengolahan data keuangan. Yang kedua, mengubah proses bisnis yang masih belum terkomputerisasi maksimal dengan memasukkan proses bisnis tersebut ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, menerapkan sistem ERP dengan menggunakan aplikasi BI Accounting pada Alfamart sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid, efektif, dan efisien. Adapun manfaat yang didapatkan, yang pertama ialah memudahkan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pencatatan keuangan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis pada Alfamart. Dan yang ketiga, memudahkan dalam perhitungan keuangan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Liska. Selanjutnya itu penjelasan mengenai ERP yang kami gunakan yaitu BI Accounting, yang dimana akan saya jelaskan. Aplikasi BI Accounting merupakan aplikasi yang mengintegrasikan keseluruhan proses bisnis perusahaan antara data-data operasional hingga inventory, utang piutang dan keuangan dari front office hingga back office. Manfaatnya, selain mempercepat proses bisnis, juga mempermudah akses informasi dan laporan dari semua lini perusahaan, dan secara langsung menjadikan operasional perusahaan terstandarisasi. Adapun modul-modul pada BI Accounting. Yang pertama itu modul pembelian. Modul pembelian ini digunakan apabila terdapat pembelian yang dilakukan. Kemudian modul stok atau inventory digunakan untuk memasukkan barang serta mengecek list dari barang yang ada pada gudang. Kemudian modul kas digunakan untuk memasukkan besarnya harta yang kita miliki. Selanjutnya modul penjualan
digunakan untuk memasukkan data-data penjualan. Kemudian ada juga modul jurnal umum yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Modul neraca yang digunakan untuk menampilkan laporan keuangan pada perusahaan yang Anda miliki, yang di dalamnya memuat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi tertentu. Dan modul laba rugi yang merupakan modul bagian laporan keuangan sebuah bisnis yang didasari oleh rangkuman perolehan dalam suatu periode. Selanjutnya yaitu bisnis proses yang akan dijelaskan oleh Sinta ini. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu bisnis proses dari perusahaan. Di sini ada dua, yaitu bisnis proses yang sedang berjalan dan bisnis proses yang diusulkan. Untuk yang pertama yaitu proses bisnis yang sedang berjalan. Di sini ada BPMN di mana ada dua aktor, yaitu pemilik dan kasir. Dimulai dengan kasir menerima data transaksi, selanjutnya membuat total pembelian dan penjualan barang, selanjutnya membuat laba rugi dari transaksi, lalu memvalidasi kesesuaian data transaksi dengan saldo kas. Nah, di sini didapatkan data transaksi dalam bentuk Excel sebagai output-nya. Selanjutnya yaitu pemilik mengawasi dan memeriksa saldo kas dan laporan keuangan dari kasir. Selanjutnya proses selesai. Next. Untuk yang kedua yaitu proses bisnis yang diusulkan. Di sini tetap ada dua aktor yaitu pemilik dan kasir, dimulai dari kasir. Yang dimulai dari kasir menerima data transaksi, selanjutnya menginputkan data transaksi sesuai dengan akunnya. Di sini juga ada output, inputan masuk ke database. Untuk proses selanjutnya yaitu mencetak laporan keuangan. Nah, untuk proses ini diperlukan juga data yang diambil dari database, dan menghasilkan output juga yaitu laporan keuangan. Selanjutnya, pemilik mengawasi dan memeriksa keuangan toko, lalu proses selesai. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sinta. Selanjutnya itu penerapan ERP via accounting yang akan dijelaskan oleh Bukit. Kepada Bukit dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut kepada bagian keempat, yaitu penerapan ERP via accounting. Untuk penerapannya di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mitra bisnis, mitra-mitra yang berhubungan dengan toko tersebut seperti supplier, customer, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kas, di mana di sini ada beberapa kas seperti kas kasir, ada kas utama, dan kas inilah yang akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan keuangan yang terjadi pada toko ini. Dan yang ketiga ada pembelian stok atau item, di mana di saat toko ini melakukan penyetokan barang, maka akan ada perubahan stok-stok yang selalu diperbaharui di sini. Lalu ada penjualan, di mana apabila dilakukan penjualan maka akan ada bukti atau hasil dari perubahan-perubahan kas yang mempengaruhi hasil dari penjualan ini. Dan yang terakhir ada akuntansi. Akuntansi ini terdapat beberapa laporan seperti laporan-laporan yang ada pada bagian kanan. Yang pertama ada daftar akun. Daftar akun ini adalah daftar semua akun yang digunakan dalam buku besar nantinya. Dan daftar akun ini biasanya diurutkan menurut nomor akun masing-masing. Dan yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan yang ada. Lalu ada neraca saldo, merupakan bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi tertentu yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas pada periode tersebut. Lalu ada neraca lajur, merupakan kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Lalu ada laporan laba rugi, ini berisikan laporan laba rugi dari
dari suatu periode akuntansi pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada arus kas, merupakan kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki, pada perusahaan ini. Lalu untuk output-nya di sini ada beberapa bentuk output, seperti dalam bentuk laporan yang pertama ada mitra bisnis, lalu ada kas, pembelian stok atau item, penjualan, invoice penjualan, pembelian, jurnal umum, daftar akun, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, arus kas, dan akan dilihat lebih jelas, pada demo yang akan saya lakukan setelah ini. Baik, kita lanjut kepada demo Bia Gunting pada toko Alfamart. Di sini ada beberapa modul atau fitur yang kita gunakan. Yang pertama ada kas. Kas tadi. Untuk kas di sini ada beberapa jenis kas, untuk men-set saldonya itu, ada pada bagian set saldo awal, pada bagian ini. Dan kita dapat meng-set, masing-masing saldo, pada akun yang ada. Lalu yang kedua ada mitra bisnis. Mitra bisnis di sini ada beberapa mitra bisnis yang sudah saya buat, seperti ada supplier dan nama-nama dari customer-nya masing-masing. Dan untuk data-data di sini bisa diinputkan, dari Excel yang sudah dibuat, yang merupakan hasil dari laporan yang sudah ada. Lalu masuk kepada bagian, item. Item untuk, memasukkan beberapa atau banyak jenis barang yang ada pada toko tersebut. Untuk contoh-contoh itemnya bisa kita lihat di sini, seperti ada rokok, Golda, Baiklin, ini merupakan item-item yang tersedia pada toko, Alfamart ini. Lalu untuk menambahkan itemnya tinggal menekan tombol new di sini, lalu, tinggal nambah itemnya, memasukkan satuannya, lalu memasukkan harganya, seperti di sini ada 3 jenis harga untuk retail, partai kecil, dan grosir, dan pada toko ini cocoknya cuma menggunakan retail karena hanya menjual ecer kepada pembeli-pembeli atau customer mereka. Setelah itu ada fitur gudang, di sini ada 2 macam tempat, yang pertama ada gudang dan toko, untuk meletakkan barang atau stok yang ada. Lalu ada pegawai, untuk pegawai di sini cuma di-set 1 pegawai pada kasir utama, karena kasirnya memang cuma 1. Setelah itu, ini bagian untuk mengimpor pada setiap bagian yang ada tadi, seperti item, mitra bisnis, eee, harga, dan lain-lain. Untuk, bagian yang pertama, kita masuk kepada bagian pembelian, di mana apabila Alfamart ini ingin menyetok barang-barangnya dari supplier mereka, jadi tinggal memasukkan data atau hasil dari pembelian-pembelian tersebut pada bagian modul pembelian dan masuk pada menu pembelian di sini. Untuk pembelian yang sudah dilakukan dapat dilihat di sini, pembelian dilakukan kepada supplier utama, dan total pembelian itu ada sekitar 3 juta. Untuk contoh pembelian, misalnya dapat kita tambahkan di sini. Data yang pertama dimasukkan, misalnya kita masukkan ke toko, untuk kode kode itemnya, misal kita pilih Aqua 600 mili, untuk banyaknya misal kita nambah 30, jumlahnya 30. Jadi untuk harga masing-masing PCS atau masing-masing botol dari Aqua tersebut itu ada 3.000. Jadi apabila kita menambahkan data, maka akan berhasil melakukan pembelian kepada, supplier utama tadi. Mohon maaf, di sini supplier-nya supplier utama, dan akan berpengaruh terhadap, kas utama, di mana apabila melakukan pembelian otomatis kas utama akan berkurang. Nah, mari kita coba lagi. Misalnya kita nyetok pada bagian, Loofman merah untuk rokok. Nah, di sini kita dapat, menghidupkan atau mematikan, pajak ini,
Lalu supplier-nya adalah supplier utama, untuk pembayarannya bisa menggunakan cash dan untuk kas yang mana yang akan digunakan itu misalnya kas utama. Jadi apabila kita melakukan pembelian, maka akan berpengaruh pada kas utama tersebut. Yang kedua, setelah barang dibeli, maka kita dapat mengecek stok, sudah berapa stok, yang ada saat ini. Lalu sebelumnya untuk bagian pembelian tadi, setelah melakukan pembelian, kita dapat melihat detail pembelian apa saja yang sudah kita beli. Ini berupa laporan detail pembelian di sini. Dari mana belinya atau vendor atau supplier-nya, lalu apa saja item-item yang sudah dibeli dan total pembeliannya. Ini untuk pembelian baru-baru ini, pada item Aqua dan, Luffman merah. Untuk stok dapat kita lihat misalnya stok, pada bagian gudang. Di sini akan muncul beberapa stok yang sudah kita beli, sebelumnya seperti Golda 20 PCS, Baiklin, gas 3 kilogram, permen dan lain-lain. Ini untuk nama item dan jumlah banyak kuantitas dari item tersebut. Namun kalau kita ingin menambahkan jenis item tadi, sebelum melakukan pembelian, kita dapat melakukannya pada bagian item di sini. Misalnya ada item baru, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah dilakukan pembelian, maka akan ada penjualan pada minimarket ini. Untuk penjualan kita dapat untuk menambahkan datanya di sini pada bagian modul penjualan, kita lihat ini sudah ada penjualan yang terjadi sebelumnya, dengan nama customer Bukit, total penjualan itu 23.000. Dan untuk item-item dan jumlah item yang dibelinya, ada pada bagian di bawah ini. Setelah terjadi pembelian, penjualan, otomatis akan terjadi perubahan-perubahan arus kas, pada, minimarket ini. Untuk hasil atau perubahan-perubahan kas tersebut dapat kita lihat pada bagian ini. Tadi sudah kita gunakan, itu pada bagian kas utama. Jadi otomatis kas utama ini akan berkurang. Dan apabila kita melakukan penjualan, maka otomatis, untuk akun yang digunakan tadi akan mengarah kepada kas kasir. Jadi untuk untungnya terletak pada kas kasir ini, dan untuk kas bagian masih belum digunakan. Beberapa laporan beberapa laporan dapat kita gunakan pada fitur akuntansi, seperti yang pertama ada daftar akun, seperti akun pendapatan, kita dapat mengecek laporan-laporan yang mempengaruhi akun pendapatan ini. Ini untuk jenis-jenisnya. Lanjut pada buku besar. Buku besar ini akan menampilkan seperti ini. Seperti pada jenis akun pendapatan, setelah dilakukan penjualan tadi, maka akan muncul, hasil atau keuntungan dari penjualan yang sudah terjadi. Mohon maaf sebelumnya untuk data saat ini, merupakan hanya beberapa data contoh, karena sebelumnya aplikasinya memang sudah habis trialnya, lalu diulang lagi pada trial terbaru dan datanya itu memang tidak bisa di-backup sebelumnya. Lalu ini ada contoh pada akun harta, dan akun-akun lainnya. Jadi untuk laporan buku besar tinggal di-preview di sini, lalu dapat diekspor juga Excel-nya pada tiap bagian akun. Yang kedua ada jurnal umum, sesuai yang sudah jelaskan tadi. Untuk jurnal umum ini merupakan jurnal yang mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan, berdasarkan akun masing-masing. Seperti ada persediaan barang dagang,
akun kas, ada akun kas kecil, akun Presiden Barang Dagang. Ini setelah dilakukan pembelian maka akan ada perubahan-perubahan di sini, baik dalam pembelian, penjualan, dan lain-lain. Nah, untuk fokus di sini akuntansinya lebih fokus mengarah kepada pembelian dan penjualan, bukan lain-lain di luar itu. Lalu lanjut kepada neraca. Neraca ini laporan yang menampilkan laporan keuangan pada periode akuntansi tertentu. Untuk di sini periode dari tanggal 1 bulan Januari sampai tanggal 15 bulan 6 tahun 2023. Itu untuk contoh saja laporan ini. Terdapat kasnya pada kas masing-masing, ada persediaan barang dagang, dan akun-akun lainnya yang masih kosong dan memang belum diisi. Lalu masuk kepada neraca lajur yang menampilkan bagian-bagian tiap akun. Juga terdapat perubahan-perubahan saldo yang ada sesuai dengan ketentuan akuntansi. Lalu ada laba rugi. Di sini ada keuntungan dari pendapatan yang sudah dilakukan sebelumnya, itu merupakan hasil dari penjualan. Di sini laba kotornya ada pada tulisan berwarna merah. Ini dikurangi dari harga pembelian modal atau harga HPP-nya. Mohon maaf, pendapatan dikurang dari harga pokok penjualan, maka akan muncul laba ruginya. Lalu ada arus kas. Maka di sini akan muncul perubahan-perubahan kas yang dapat dilihat pada laporan ini. Seperti untuk saat ini saldo kas itu ada 100.021.000. Ini nanti akan menyesuaikan berdasarkan pembelian penjualan yang dilakukan oleh Alfamart ini. Baik, mungkin sekian pada bagian untuk demo dari aplikasi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Bukit. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran dari tugas besar ini. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi Bioaccounting sangat berguna bagi Alfamart karena aplikasi ini khusus dibuat untuk usaha toko, minimarket atau swalayan, dan retail. Hal ini tentunya mempermudah penjualan kasir, mencetak nota, dan mengontrol keluar masuknya stok gudang, khususnya laporan keuangan. Yang kedua yaitu proses bisnis Alfamart hanya mencakup pencatatan transaksi penjualan dan pembelian sehingga terbentuk laporan keuangan berbentuk laporan laba rugi, arus kas, neraca saldo, dan jurnal umum. Yang ketiga, dengan penerapan ERP Bioaccounting yang dilakukan pada Alfamart, membuat Alfamart dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu saran yang dapat disampaikan yaitu penerapan ERP Bioaccounting pada Alfamart ini belum sepenuhnya menggunakan semua fitur yang tersedia pada Bioaccounting. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan yang lebih lanjut sehingga dapat memaksimalkan penggunaan ERP Bioaccounting dan lebih mempermudah kinerja pada Alfamart. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.